Shalom sahabat Mitra Rema. Hari ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dalam kitab Yeremia 1 ayat 6 sampai 8 dan ayat yang ke-19 yang berkata demikian. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Mereka akan memerangi engkau tetapi tidak akan mengalahkan engkau, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Dan firman ini akan sama-sama saudara dan saya renungkan di hari ini, yang saya beri judul penyertaannya. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, 4 ayat yang tadi saya baca itu merupakan dialog antara Tuhan dengan Yeremia. Ketika Tuhan mengutus Yeremia sebagai seorang nabi untuk menyampaikan kesalahan-kesalahan umat Tuhan, untuk menyampaikan kejahatan-kejahatan mereka, dan jika mereka tetap ada di dalam kejahatan, maka Tuhan akan menghukum mereka, dan itu harus disampaikan oleh Nabi Yeremia. Tapi Nabi Yeremia memiliki alasan tentang dia tidak pandai berbicara dan seterusnya, kalau saudara baca. Dan kita mau lihat saudara, ada bagian yang Allah tunjukkan bagi Yeremia bahwa penyertaannya itu luar biasa. Yang pertama, kita akan lihat yang pertama di dalam ayat yang tadi saya baca saudara. Di ayat yang ke-8 Tuhan bilang gini, janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Jadi poin yang pertama, ketika Tuhan mengutus Yeremia sebagai nabi untuk menyampaikan pelanggaran-pelanggaran umat Tuhan, kejahatan-kejahatan mereka, Yeremia takut. Tapi Tuhan berkata yang pertama, dia menyertai Yeremia. Untuk apa? Untuk melepaskan Yeremia. Jika mereka yang jahat itu mau menjebak dia atau berbalik menyerang dia, Tuhan berjanji yang pertama, dia menyertai Yeremia. Karena itu Tuhan ingin menyampaikan juga buat saudara dan saya hari ini. Jika Tuhan mengutus saudara dan saya seperti Yeremia, untuk menyampaikan pelanggaran seseorang, kejahatan seseorang supaya dia bertobat agar dia tidak dihukum oleh Tuhan, kita tidak boleh takut ada penyerangan balik dari orang itu. Karena Allah punya jaminan dari firman ini, dia menyertai orang yang diutusnya untuk menyampaikan pesan bagi umatnya, untuk menegur umatnya yang hidup di dalam kejahatan dan pelanggaran seperti yang dia lakukan bagi Yeremia. Yang kedua Tuhan bilang kepada Yeremia, penyertaannya akan membuat Yeremia tidak terkalahkan sekalipun dia akan diserang. Saya baca ayatnya. Yeremia 1 ayat 19, mereka akan memerangi engkau, tetapi tidak akan mengalahkan engkau, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Jadi poin yang kedua, penyertaan Tuhan kepada Yeremia itu memang sangat luar biasa, tetapi dia memberikan jaminan mereka akan menyerang Yeremia. Orang-orang yang dia sampaikan pesan teguran Tuhan tentang kejahatan mereka, dia akan diserang oleh mereka. Mereka akan memerangi balik Yeremia. Tapi Allah berjanji, mereka tidak akan mengalahkan Yeremia. Mengapa? Karena Allah menyertai Yeremia. Karena sang panglima perang yaitu Allah sendiri, dialah yang menyertai Yeremia. Tuhan mau bilang buat saudara dan saya, ketika kita ada di dalam koridor yang benar, ketika Allah mengutus kita untuk menyampaikan kesalahan pelanggaran orang lain dan orang menyerang kita berbalik,
Kita nggak boleh takut. Karena Allah itu adalah panglima perang kita. Tidak ada satupun yang bisa mengalahkan sang panglima perang. Ketika Tuhan mengutus saudara dan saya, itu berarti sang panglima perang mengutus kita untuk menyampaikan tugas yang Allah berikan. Dan jika di dalam perjalanan tugas itu, kita mendapat penyerangan, kita diperangi, kita tidak boleh takut. Karena firman ini menjamin seperti dia menjamin Yeremia, mereka boleh memerangi kita, tapi mereka tidak akan mengalahkan kita. Karena Allah menyertai kita. Karena Sang Immanuel itu menyertai kita. Penyertaan Allah atas hidup saudara dan saya dalam tugas pengutusan. Ketika dia mengutus kita menyampaikan pelanggaran orang lain, menegur dan membongkar dosa-dosa orang lain, kita nggak boleh takut. Karena mereka boleh menyerang kita, tetapi Allah tidak akan membiarkan mereka memenangkan peperangan itu. Kita akan selalu menang sebab Sang Immanuel itu menyertai kita. Mari saudara, dalam hidup ini, mungkin hari-hari ini saudara sedang menyampaikan kejahatan, pelanggaran orang-orang yang dekat dengan saudara dan saya. Di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan, di dalam gereja. Dan kemudian saudara berbalik, mereka menyerang saudara dan saya. Gak usah takut. Karena waktu Allah mengutus kita menyampaikan pelanggaran orang lain, Dia bertanggung jawab untuk menyertai kita dan membuat kita tidak terkalahkan. Tuhan memberkati saudara berlimpah. Salam mengalami penyertaan Allah dalam tugas pelayanan kita. Amin.